Salam sejahtera untuk Pak Fadli dan teman-teman semua. Kami dari kelompok C4 akan mempresentasikan tentang EMG dan NCV. Boleh di next. Kelompok C4 terdiri atas 4 orang, yaitu Nyoman Giani dengan NIM akhir 044, Devita Putri dengan NIM akhir 057, Cindy Anastasia dengan NIM akhir 061, dan Vergi Oktavan dengan NIM akhir 084. Nah, untuk tujuan dari tiap-tiap praktikum, jadi praktikum ini kita istilahnya menggabungkan 2 modul, tapi masih berkorelasi antar satu sama lain, makanya digabung dalam satu praktikum ini. Nah, jadi untuk tujuan dari praktikum EMG atau elektromiograf adalah untuk mengenalkan perangkat EMG itu sendiri sehingga mahasiswa mampu mengoperasikan serta memperoleh informasi biopotensial otot serta menganalisis hasilnya. Lalu untuk yang modul yang kedua, NCV atau Nerve Conduction Velocity, tujuannya itu agar mahasiswa dapat memahami cara kerja perangkat dari NCV itu sendiri dan mampu mengoperasikannya, serta bagaimana memperoleh informasi kecepatan konduktivitas syaraf motorik dengan parameter-parameter yang perlu diamati untuk proses diagnosisnya nanti. Boleh di next. Oke, ini untuk latar belakang singkatnya dulu untuk EMG. Jadi, seperti yang sudah disebutkan, EMG itu adalah elektromiografi dan EMG ini adalah metode neurofisiologi untuk mengukur aktivitas listrik otot rangka yang berasal dari potensial membran ototnya itu. Nah, aktivitas listriknya kan berasal dari potensial membran otot. Lalu ada yang dinamakan unit motorik atau disingkat sebagai MU yang terdiri dari selebut otot yang dikendalikan oleh neuron motorik menghasilkan motor unit action potential atau MUAP. Nah, melalui penjumlahan dari potensial aksi yang ada. Nah, sinyal-sinyal biopotensialnya ini nanti yang akan direkam sama EMG, lalu akan mencerminkan hasil kondisi dari sistem motorik naracoba. Sehingga teknik EMG ini efektif untuk mendeteksi status kesehatan sistem motorik, menentukan lokasi dan jenis gangguan saraf pusat dan tepi, serta memantau perkembangan dari gangguan motorik. Boleh di next. Oh, ini tadi yang sudah dijelaskan yang tentang motor unit dan juga ada MUAP dan MUAP direkam sebagai sinyal tadi oleh EMG. Oke, boleh di next. Ini untuk latar belakang singkat dari NCV atau Nerve Conduit Velocity-nya. Jadi sistem sarafnya ini kan berperan penting sebagai bagian dari krusial tubuh manusia yang bertugas untuk mengirimkan sinyal bolak-balik antara otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh tubuh. NCV ini adalah kecepatan impuls listrik melalui saraf tepi, merupakan indikator penting untuk menilai fungsi saraf tepinya juga. Pengukuran NCV berguna dalam mendiagnosis berbagai masalah saraf seperti neuropati, cedera saraf, dan juga penyakit degeneratif. Studi tentang NCV ini sangat penting dalam bidang medis dan rekayasa biomedis, terutama untuk mengembangkan alat diagnostik dan terapi bioelektrik ini. Boleh di next. Selanjutnya, tinjauan pustaka dari EMG sendiri. Eh, Elektromiogram EMG adalah teknik diagnostik yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik otot. Elektromiografi merupakan prosedur penting dalam evaluasi disfungsi saraf motorik. Sinyal yang dihasilkan oleh elektromiograf merupakan aktivitas listrik neuromuskuler yang terkait dengan otot saat berkontraksi. Sinyal ini disebut elektromiogram, yaitu EMG, yang dapat diukur dengan meletakkan elektroda pada intramuskular atau metode invasif atau elektroda pada permukaan kulit atau non-invasif. Nah, parameter-parameter di EMG ini
Yang pertama ada insertional activity yang dievaluasi saat perekaman menggunakan metode invasif yaitu jarum. Insertional activity normal terjadi selama pergerakan jarum dalam otot sekunder untuk pembuangan mekanik dari serat otot. Lalu yang kedua ada spontaneous activity yaitu muncul sebagai fibrilasi atau VIPS atau gelombang positif yang tajam. Fibrilasi merupakan potensi aksi dari fiber otot tunggal berbentuk bifasik dengan amplitudo yang rendah. Motor unit potensial atau MUP. Dianalisa berdasarkan bentuk dan pola saat terjadinya kontraksi. Bentuk MUP dianalisa melalui amplitudo, durasi, dan kompleksitas yang dapat memberikan informasi tentang jumlah dan ukuran unit motorik yang aktif. Lalu interference pattern atau mempresentasikan nilai MUP saat terjadinya kontraksi maksimal dan dapat berkurang atau melemah akibat gangguan pusat atau periferal serta akibat pasien yang tidak kooperatif saat perekaman. Selanjutnya, di percobaan EMG ini kita itu melakukan pengecekan pada flexor carpi radialis, yaitu adalah otot lengan bawah yang berfungsi untuk melakukan fleksi atau menekuk dan abduksi menggerakkan ke arah ibu jari atau pergelangan tangan. Otot flexor carpi radialis dipilih sebagai target pengukuran karena lokasinya itu sangat superficial dan aktivitas listriknya itu mudah direkam saat melakukan gerakan fleksi pergelangan tangan. Lalu sekarang tinjauan pustaka dari NCV. Nerve Conduction Study atau NCS adalah prosedur elektrodiagnostik untuk mengukur seberapa baik saraf bekerja dan membantu menentukan letak kompresi pada saraf. Pengukuran NCS dikenal sebagai pengukuran Nerve Conduction Velocity atau NCV. Nah, NCV itu adalah sebuah tes yang dilakukan untuk menilai kecepatan impuls listrik yang bergerak melalui serabut saraf. Lalu parameter dari NCS atau NCV sendiri itu ada 3. Yang pertama distal latency atau DL yang merupakan waktu yang diukur dari saat pemberian stimulasi hingga timbulnya kontraksi otot yang ditentukan oleh kecepatan konduksi saraf dan otot neuromuskular. Lalu yang kedua ada amplitudo yang ditentukan oleh jumlah fiber otot yang teraktivasi serta nilainya bervariasi berdasarkan intensitas stimuli, impedansi, dan temperatur kulit. Nilai amplitudo dapat menurun pada syaraf yang bermasalah seperti aksonal neuropati dan demielinasi. Lalu yang ketiga ada proximal conduction velocity ditentukan oleh kecepatan konduksi fiber otot yang ditentukan dengan membagi jarak antara stimuli dan titik yang diukur dengan perbedaan waktu atau latensi antara dua stimuli. Lalu di sini ada gambar 4.3 yang berupa gelombang median motor nerve. Nah, rumus dari CV sendiri, yaitu proximal conduction velocity, adalah jarak antara wrist dan elbow dibagi DL dari elbow kali DL dari wrist. Next. Nah, pada percobaan NCV ini dilakukan pada syaraf motorik, yaitu dan memberi stimuli pada median motor nerve, yaitu pada pergelangan tangan, hingga abduktor pollicis brevis. Nah, proses perekaman ini dilakukan dengan menggunakan 3 buah elektroda, yaitu elektroda aktif, referensi, dan ground. Nah, lalu distimulator dengan 2 titik yang ada titik katoda dan titik anoda yang dilambangkan C dan A. Next. Lalu alat bahan pada praktikum ini yang pertama EMG itu 1 set alat EMG Catwell dan software Sierra Summit sama elektrodanya. Lalu NCV-nya juga 1 set alat NCV Catwell beserta stimulatornya dan software Sierra Summit beserta elektroda. Next. Untuk metodenya, yaitu kita mulai pengukuran. Pertama, pilih menu study atau tes NCP pada perangkat. Nah, setelah itu, masukkan informasi pasien dengan lengkap. Jika sudah, maka kita menekan tombol F3 Start Exam untuk
memulai pemeriksaan. Selanjutnya, pilih otot flexor carpi radialis sebagai target pengukuran. Lalu tentukan sisi tubuh yang akan diukur, apakah tubuh yang akan diukur bagian kanan atau bagian kiri, dan sesuaikan dengan bagian tubuh narcoba. Lalu kita menekan F3 OK untuk melanjutkan. Setelah itu kita memasang elektroda dan simulator sesuai dengan panduan seperti gambar yang sudah ada di presentasi ini, yang menunjukkan posisi dan letak otot yang tepat untuk pengukuran. Lalu kita meminta narcoba untuk melakukan gerakan fleksi pada pergelangan tangan dengan 3 tingkat kekuatan, yaitu ada ringan, sedang, dan maksimal. Terus saat EMG muncul di layar, klik kanan pada grafik sinyal tersebut dan memilih opsi Save As untuk menyimpan data dalam format .av dan .csv. Nah, selanjutnya pilih menu File, Print Full Report untuk mencetak laporan hasil tes EMG secara lengkap. Next. Untuk hasil dan pembahasan praktikum EMG ini, rekaman sinyal otot pada narcoba laki-laki dan perempuan dilakukan pada otot flexor carpi radialis sisi kanan. Dan elektroda positif ini diletakkan pada otot flexor carpi radialis, sedangkan yang elektroda negatif itu diletakkan pada bagian tendon tangan kanan dan ground pada punggung tangan. Dan perekaman ini dilakukan berulang kali dengan mencoba berbagai macam gerakan dan mengubah gain yang ada pada software Sierra Summit, yaitu ada gain 200 dan ada 1000. Hal ini dilakukan untuk melihat perubahan dari penurunan dan kenaikan gain serta gerakan kontraksi dan relaksasi pada otot kaki radialis. Next. Ini untuk data hasil, yaitu ada hasil relaksasi dengan menggunakan gain 200 dan ada relaksasi dengan gain 1000. Percobaan pertama dan kedua sama-sama mengukur gerakan relaksasi, dilakukan dengan menekuk telapak tangan ke arah bawah. Dan hasilnya menunjukkan amplitudo sinyal sebesar 169,36 μV dan durasi 17,27 milisecond pada gain 200 μV per div, dan adanya tabel berwarna merah yang ada di gambar ini pada tabel durasi, serta amplitudo sinyal sebesar 190,12 μF dan durasi 14,95 picosekund pada gain 1000 μV per div. Next. Untuk data hasil selanjutnya yaitu kita menggunakan gerakan yang berbeda, yaitu ada ekstensi dengan menggunakan gain 200 dan gain 1000. Dan pada percobaan ini kita menggunakan gerakan kontraksi yang dilakukan dengan menekuk telapak tangan ke arah atas. Dan hasilnya ini menunjukkan pada gain 200 μV, ini amplitudonya sebesar 73,18 μV dan durasi 39,98 mikrosecond. Serta amplitudo 125,92 μV dan durasi 18,48 mikrosecond pada gain 1000 μV. Serta adanya warna merah pada tabel amplitudo dan durasi. Warna merah ini muncul menandakan relaksasi otot VCR dengan aktivitas listrik yang rendah dan durasi gerakan lebih lama. Next. Untuk data hasil yang berikutnya, itu percobaan kelima dan keenam, kita menggunakan gerakan menggenggam dan sinyal menunjukkan amplitudo sebesar 144,99 μV dan durasi 44,03 mikrosecond pada gain 200 μV per div, serta amplitudo 73,18 μV dan durasi 39,98 mikrosecond pada gain 1000 μV. Dan hal ini tidak sesuai dengan teori yang seharusnya menunjukkan kontraksi otot VCR. Dan ketidaksesuaian ini kemungkinan disebabkan oleh kelelahan otot atau kesalahan dalam melakukan gerakan.
Selanjutnya, hasil dan pembahasan NCV. Percobaan NCV dilakukan dengan meletakkan tiga elektroda sesuai dengan pengukuran NCV untuk otot abduktor pollicis brevis dari rangsangan saraf median motor nerve yang kemudian dihubungkan dengan penjepit yang terhubung dengan alat EMG Catwell. Selanjutnya dilakukan pengukuran terkait jarak dari median motor atau pusat otot yang berada pada abduktor pollicis brevis muscle dengan titik pertama yaitu pergelangan. Dari nara coba jaraknya adalah 8 cm. Pengukuran titik kedua selanjutnya diukur jarak dari pergelangan tangan ke siku dan didapatkan jarak sejauh 21 cm. Kemudian titik-titik tersebut akan menjadi tempat peletakan stimulator yang akan mengalirkan arus listrik ke otot untuk mengukur potensial dimulai dengan intensitas yang kecil. Kemudian dinaikkan intensitasnya secara perlahan hingga terlihat bentuk gelombang pada software Sierra Summit. Lalu hasil pengukuran percobaan pertama, wrist pergelangan tangan. Am- yang pertama amplitudo didapatkan 2,6 milivolt. Hasilnya abnormal seharusnya leb- normalnya lebih dari 5 milivolt. Ini bisa terjadi kemungkinan karena gangguan konduksi saraf. Lalu yang kedua didapatkan 6,5 milisecond. Hasilnya abnormal lagi yang seharusnya eh, normalnya kurang dari 4,2 milisecond. I- Ini indikasi keterlambatan transmisi saraf. Lalu kemungkinan penyebabnya ada faktor fisiologis, kesalahan teknis elektroda, atau kondisi patologis. Selanjutnya hasil pengukuran percobaan kedua, elbow atau siku, arus listrik sebesar 30 miliampere, lalu amplitudonya 16,6 milivolt, eh, masuknya tergolong normal, lalu ada onset, hasil didapatkan 10,9 milisecond, eh, tergolong abnormal. Selanjutnya ada kecepatan konduksi saraf, VEL 61 mili per second, eh, tergolong normal dan seharusnya bisa eh, lebih besar dari 50 second. Next. Lalu kesimpulan EMG dari percobaan ini diperoleh bahwa sinyal elektromiografi merupakan sinyal non stasioner yang mempresentasikan aktivitas listrik dari kontraksi otot. Faktor-faktor seperti posisi elektroda, filter yang digunakan, serta nilai gain dapat memengaruhi kualitas sinyal yang direkam. Selain itu, gangguan eksternal seperti power line interference dan motion artifact juga dapat memengaruhi hasil perekaman. Hasil menunjukkan bahwa semakin banyak otot yang terlibat dalam suatu gerakan, semakin besar amplitude sinyal yang dihasilkan. Untuk keperluan diagnosis yang lebih presisi, penggunaan elektroda invasif disarankan karena dapat mengurangi noise dan meningkatkan akurasi sinyal yang direkam. Ketidakakuratan hasil ada salah satunya disebabkan alat yang tidak memiliki stabilizer, dan kemungkinan lainnya disebabkan oleh kelelahan otot atau kesalahan dalam melakukan gerakan. Lalu kesimpulan NCV, melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami cara kerja dan mengoperasikan perangkat nerve conduction velocity, serta memperoleh informasi tentang kecepatan konduktivitas saraf motorik dengan mengamati parameter seperti distal latency, amplitudo, dan proximal conduction velocity. Praktikum ini menekankan pentingnya posisi elektroda yang tepat dan variasi intensitas stimulus. Hasil menunjukkan bahwa meskipun nilai onset lebih lambat dari standar, amplitudo dan kecepatan konduksi proksimal berada dalam batas normal, menandakan respons saraf motorik yang baik dan transmisi impuls yang efisien. Kesimpulannya, meskipun ada ketidaksesuaian pada nilai onset,
parameter lainnya menunjukkan fungsi saraf motorik yang memadai. Penting untuk diagnosis lebih lanjut. Ketidakakuratan hasil salah satunya disebabkan alat yang tidak memiliki stabilizer dan kemungkinan lainnya disebabkan oleh kelelahan otot atau kesalahan dalam melakukan gerakan. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya merupakan sesi diskusi. Oke, mungkin di sini saya Yani dengan NIM terakhir 044 izin bertanya. Jadi dari data hasil pengamatan kita kebanyakan menggunakannya itu elbow dan wrist. Sedangkan kalau berdasarkan data di jurnal itu kebanyakan mereka menggunakan tidak hanya elbow dan wrist tapi juga bagian nerve lainnya. Jadi yang ingin saya tanyakan yaitu apa hubungan antar apa posisi tubuh itu mempengaruhi hasil pengukuran EMG maupun NCV. Izin menjawab pertanyaan dari Giani. Posisi tubuh itu dapat posisi tubuh itu dapat mempengaruhi hasil pengukuran EMG, elektromiografi, dan NCV, nerve conduction velocity. Pada pengukuran EMG sendiri, perubahan posisi tubuh itu dapat menyebabkan variasi panjang otot dan tingkat aktivitas tingkat aktivasi motorik yang secara langsung itu mempengaruhi amplitudo dan frekuensi sinyal yang terekam. Selain itu, posisi yang tidak konsisten dapat menyebabkan pergeseran elektroda permukaannya. Jadi sehingga dapat menghasilkan sinyal tambahan atau noise dan mengganggu kualitas sinyalnya. Lalu dalam pengukuran NCV, posisi tubuh itu juga berperan penting karena perubahan sudut sendi dapat meregangkan atau mengendurkan saraf yang berdampak pada kecepatan konduksi impuls saraf. Selain itu, suhu ekstremitas yang juga dipengaruhi oleh posisi tubuh, misalnya lengan menggantung itu menyebabkan tangan lebih dingin, dapat memperlambat laju konduksi saraf. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang akurat, sangat penting untuk menjaga posisi tubuh yang konsisten selama proses pengukuran EMG maupun NCV sendiri. Bagaimana Giani? Oke, sudah menjawab. Terima kasih. Saya, Devita, izin bertanya. Bagaimana pengukuran nerve conduction velocity dapat memberikan informasi komplementer terhadap hasil elektromiografi atau EMG dalam mengevaluasi dan mendiagnosis gangguan pada sistem saraf perifer. Terima kasih. Oke, aku izin menjawab ya. Aku Cindy dengan NIM akhir 061. Jadi, kenapa penggunaan NCV itu dikatakan dapat memberikan hasil komplementer dari hasil EMG-nya tadi? Jadi, bagaimana caranya penggunaan NCV ini bisa membantu hasilnya dari EMG itu dengan cara-cara seperti yang pertama, EMG itu bisa menunjukkan adanya kelemahan otot. Nah, bisa sampai situ doang. Nah, tapi NCV dapat membantu menentukan apakah masalahnya itu berasal dari saraf atau dari otot itu sendiri. Atau kalau dari saraf disebut dari neuropati, kalau dari otot sendiri disebut miopati. Nah, pada kondisi neuropati, NCV seringkali menunjukkan bahwa kecepatan konduksi melambat atau adanya blok konduksi. Sementara pada miopati, NCV itu biasanya normal. Dari situ yang pertama. Lalu, yang kedua, mengidentifikasi jenis dan tingkat keparahan neuropatinya. Nah, NCV ini dapat membantu mengklasifikasikan jenis neuropati. Misalnya,
demielinasi atau kerusakan aksonal dan menilai tingkat keparahannya berdasarkan derajat perlambatan konduksi atau adanya blok konduksi tadi. Nah, informasi ini melengkapi hasil EMG yang biasanya cuma bisa menunjukkan adanya denervasi otot. Denervasi itu hilangnya suplai saraf ke suatu area tubuh. Di diakibatkan oleh banyak faktor juga. Lalu ada lagi seperti mengevaluasi fungsi aksonal. Nah, EMG dapat mendeteksi adanya denervasi. Nah, denervasi ini tadi itu merupakan salah satu konsekuensi dari kerusakan aksonal. Nah, sedangkan NCV secara langsung bisa mengukur kemampuan akson untuk menghantarkan impuls listrik. Nah, jadi akan ada perlambatan amplitudo potensial aksi saraf pada NCV dan hal inilah yang mengindikasikan adanya kehilangan akson atau kerusakan akson tadi. Jadi, NCV memberikan informasi tentang integritas dan fungsi konduksi saraf, sedangkan EMG memberikan informasi tentang respons listrik otot terhadap aktivitas sarafnya. Nah, dengan menggunakan keduanya secara bersamaan, tenaga medis itu jadi bisa lebih memperoleh gambaran yang lebih komprehensif lagi tentang status sistem saraf perifer atau bisa membedakan dan bisa memberikan diagnosis yang lebih jelas seperti itu. Apakah sudah menjawab Devita? Sudah, terima kasih, Cin. Terima kasih. Oke, kalau itu saya izin bertanya sekalian. Mengapa amplitudo sinyal EMG meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah otot yang terlibat dalam suatu gerakan? Dan bagaimana cara mengisolasi sinyal dari otot tertentu agar bisa lebih spesifik dalam menganalisisnya? Terima kasih sebelumnya. Baik, saya izin menjawab, Vergi. Eh, Maaf, saya Vergi izin menjawab pertanyaan Cindy. Amplitudo sinyal EMG dapat meningkat karena lebih banyak unit motorik yang direkrut untuk menghasilkan kontraksi otot yang lebih kuat. Semakin besar jumlah serat otot yang aktif, semakin besar tegangan listrik yang direkam oleh elektroda. Untuk mengisolasi sinyal dari otot tertentu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menempatkan elektroda secara strategis di atas muscle belly dari otot target. Yang kedua, menggunakan elektroda dengan ukuran yang lebih kecil untuk meningkatkan selektivitas perekaman. Lalu yang ketiga, menggunakan teknik penguatan sinyal yang sesuai untuk mengurangi interferensi dari otot-otot di sekitarnya. Lalu yang keempat, menganalisis sinyal frekuensi tertentu menggunakan metode pemrosesan sinyal seperti fast Fourier transform untuk memisahkan sinyal otot target dari otot lain yang tidak diinginkan. Apakah menjawab, Cindy? Oke, terima kasih banyak sudah menjawab. Baik, selanjutnya saya akan bertanya, apa hubungan antara onset, amplitudo, dan velocity? Bagaimana hubungan antara hasil sinyal EMG dengan NCV? Terima kasih. Oke, baik, izin menjawab. Saya Gani dengan NIM akhir 044. Jadi secara pengertian, onset adalah waktu mulai respon saraf setelah stimulasi. Dan amplitudo ini adalah besarnya sinyal listrik yang dihasilkan, dan velocity adalah kecepatan konduksi saraf. Nah, apabila onset semakin lama, bisa jadi dikarenakan demyelinasi atau hambatan transmisi. Dan apabila amplitude turun, maka akan terjadi kerusakan akson. Dan velocity rendah, sering berarti di demyelinasi. Dan kaitan antara ketiganya yaitu apabila onsetnya lebih lama, maka velocity akan lebih rendah. Dan apabila velocity rendah dan amplitude normal, akan terjadi demyelinasi. Kalau onset normal dan amplitude rendah, akan terjadi aksonopati. Dan hubungan sinyal EMG dan NCV, pertama, EMG ini adalah rekaman aktivitas listrik otot sebagai respons stimulasi saraf. Sinyal EMG ini bisa digunakan untuk mengukur onset dan amplitudo seperti di tabel NCV yang udah ditampilkan. Nah, makanya itu untuk mendapatkan hasil NCV ini atau velocity-nya, itu ada kaitannya dengan onset.
dan jarak antar titik, karena rumusnya adalah velocity sama dengan jarak antar titik dibagi dengan selisih onset. Jadi data dari hasil EMG itu bisa digunakan untuk menghitung NCV dan mengevaluasi kondisi saraf. Apakah menjawab? Menjawab Giani, terima kasih. Oke, baik. Sekian dari sesi tanya jawab kami. Makasih.